Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pesta Belajar Stata. Oke, di video kedua kita akan belajar untuk melakukan analisis statistika deskriptif. Dan untuk tema ini kita akan bagi menjadi dua video. Untuk yang pertama adalah kita belajar menampilkan tabel statistika deskriptif, dan kemudian untuk video berikutnya kita akan belajar untuk melakukan analisis dengan grafik seperti normal probability plot maupun histogram atau box plot. Oke, supaya tidak menyita waktu, kita mulai materi hari ini. Baik, kita mulai dengan membuka aplikasi Stata. Kita gunakan data seperti pada video sebelumnya, yaitu auto.dta. Jadi kita gunakan data yang ada di atau disediakan Stata. Baik, data auto.dta sudah termuat ya rekan-rekan. Nah, analisis deskriptif di Stata, terutama yang berupa tabel, itu bisa kita lakukan tergantung pada jenis datanya. Untuk data yang continuous, kita akan banyak menggunakan perintah summarize. Sebagai contoh, kita akan melakukan analisis data terhadap variabel MPG. Dengan perintah summarize MPG, kita akan meminta Stata untuk memunculkan tabel secara singkat yang akan menampilkan informasi jumlah observasi, nilai rata-rata, nilai deviasi standar, nilai minimal, dan nilai maksimal. Tetapi jika kita ingin mengetahui data lebih detail, kita bisa menggunakan atau menambahkan perintah detail. Baik. Perintah ini akan memunculkan tabel secara lebih detail seperti persentil, kemudian kelompok yang kecil dan kelompok besar, di samping nilai varian, skewness, dan kurtosis. Coba kita lakukan summarize pada variabel yang lain, misalnya berat kendaraan. Di bagian kanan tetap tertampil jumlah observasi ya rekan-rekan, dengan jumlah nilai minimal atau min, nilai deviasi standar, nilai varian, rasio skewness, dan rasio kurtosis. Sementara di bagian kiri ini adalah data-data nilai berdasarkan persentilnya. Jadi di sini sangat detail dan mungkin informasi ini terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu nilai atau informasi persentil secara detail seperti ini. Nah, untuk menampilkan data yang lebih detail tetapi tidak sedetail ini, kita bisa menginstal perintah univar. Stata itu mungkin bisa dikatakan aplikasi yang semi terbuka ya rekan-rekan.
Jadi setiap orang bisa membuat prosedur analisis yang kemudian bisa diupload di Stata dan bisa didownload oleh seluruh pengguna Stata di seluruh dunia. Seperti contoh, kita akan melakukan perintah univar pada variabel bobot kendaraan. Nah, secara default perintah univar ini akan menampilkan kuantil, dan ini informasi yang mungkin lebih banyak diperlukan bagi rekan-rekan yang sedang melakukan penelitian. Untuk menginstal perintah univar, kita bisa mengetikkan ssc install kemudian univar. Nah, jika ini kita tekan enter, maka Stata akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah perintah univar sudah terinstall. Jika memang belum terinstall, Stata akan melanjutkan proses instalasi, tetapi jika sudah, maka akan muncul pemberitahuan bahwa perintah univar sudah terinstall dan proses dihentikan. Seperti yang terjadi di perangkat saya, karena sudah terinstall, maka akan muncul pemberitahuan bahwa perintah univar sudah terinstall. Jika belum, maka rekan-rekan bisa langsung mengikuti step by step proses instalasi hingga selesai. Jika kita ingin melakukan analisis deskriptif berdasarkan grup, kita bisa melakukan dengan kedua cara yang sebelumnya, dengan summarize maupun dengan univar, namun dengan cara yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, jika kita ingin melakukan summarize, maka groupingnya bisa kita gunakan perintah by. Kemudian misalnya ya, karena di sini groupingnya adalah di variabel foreign, maka kita gunakan variabel tersebut. Baik, seperti contoh, kita akan melakukan perintah summarize mile per gallon berdasarkan asal kendaraan yang di sini variabelnya adalah foreign. Nah, secara singkat kita memiliki dua tabel. Di bagian atas ini ketika foreign bernilai 0 yaitu domestik, dengan data tentang MPG di atas, dan di bawahnya adalah data MPG untuk kendaraan yang berasal dari luar negeri. Apakah data ini bisa dimunculkan dalam bentuk detail? Tentu bisa, rekan-rekan. Jadi kita tinggal tambahkan di sini option detail. Nah, di sini sudah muncul semua informasi tentang variabel MPG secara detail untuk masing-masing asal kendaraan. Lalu bagaimana jika kita menggunakan univar? Misalnya kita tetap menggunakan perintah MPG, namun di sini perintah untuk penggunaan grup tidak menggunakan by, tetapi menggunakan perintah by var. Jadi memang agak berbeda. Kita contohkan di sini, informasinya sama ya. Jadi kita ingin melakukan analisis deskriptif tentang MPG berdasarkan asal kendaraan. Nah, sudah muncul. Di bagian atas adalah data MPG dengan data jumlah
observasi, nilai rata-rata, deviasi standar, nilai minimal, nilai kuantil, median, kuantil atas 0,75 dan nilai tertinggi atau nilai maksimal. Dan di bawahnya adalah informasi yang sama untuk kendaraan yang berasal dari luar negeri. Khusus untuk Univar, rekan-rekan, kita juga diberikan fitur untuk menampilkan boxplot secara sangat sederhana, jadi simplified, jadi tidak berwujud gambar, tetapi hanya gambar sangat sederhana. Kita coba ya rekan-rekan. Perintah kita sama, Univar MPG secara keseluruhan. Kita berikan option box plot. Nah, sudah muncul ya rekan-rekan. Di sini perintahnya adalah Univar MPG box plot. Nah, di tabel kita bisa lihat ada 2 MPG. Untuk yang bawah adalah output seperti yang sebelumnya kita hasilkan. Nah, di bagian atas ini terdapat garis-garis yang menunjukkan box plot. Di ujung sebelah kiri ini adalah nilai minimal atau nilai terendah. Sementara di ujung kanan ini adalah nilai maksimal, yaitu di sini nilainya adalah 41 dan minimal 12 di sini. Untuk ujung di bagian ini ya, di ujung yang titik-titik 1 dibanding yang ada titik 2, ini menunjukkan posisi 25% bawah. Yang nilainya di sini adalah 18. Kemudian di sini ada garis yang seperti garis tegak ya. Ini menunjukkan median. Di sini adalah bagian 75% dan maksimal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa berdasarkan box plot di Univar, kita lihat ternyata nilai mediannya itu agak geser ke bawah, jadi tidak tepat di tengah-tengah antara posisi 025 dan posisi 075. Kita coba untuk variabel yang lain. Kita coba untuk bobot kendaraan. Kita beri perintah box plot. Nah, kita lihat untuk bobot kendaraan kita bisa simpulkan nilai median ini condong lebih ke atas, jadi lebih mendekati ke posisi 75% ya rekan-rekan. Jadi tidak seperti distribusi normal yang nilai modus median dan minnya itu berada di satu titik. Apakah detail juga bisa atau by group bisa dilakukan dengan perintah box plot? Kita coba rekan-rekan. Di sini kita beri perintah by file. Ya, kita akan memunculkan box plot untuk variabel weight pada masing-masing asal kendaraan. Nah, sudah muncul. Kita lihat ada perbedaan yang cukup terlihat ya rekan-rekan di sini. Untuk berat kendaraan mobil domestik di sini antara 025 075 ini agak cenderung lebih di tengah di antara nilai minimal dan maksimal, sementara untuk mediannya memang agak geser lebih ke mendekati 075. Tetapi berbeda untuk mobil yang berasal dari luar negeri. Di sini 075 dan 025-nya ini lebih mendekati nilai minimal. Demikian juga dengan nilai median yang cenderung mendekati nilai pada titik
025. Untuk data yang bersifat diskrit, maka analisis deskriptif bisa dilakukan dengan perintah tabulate. Kita coba, kita akan memunculkan deskripsi untuk variabel foreign. Ini perintah default. Nah, muncul tabel yang menunjukkan frekuensi untuk masing-masing kelompok, baik untuk domestik maupun foreign. Di sini dimunculkan bahwa terdapat 52 kendaraan domestik dan 22 kendaraan asing atau dari luar negeri dengan persentase dan persentase kumulatif. Nah, perintah tabulate ini juga bisa dikombinasikan dengan summarize. Ini untuk memunculkan informasi yang ditentukan di summarize berdasarkan kelompok yang berdata yang diskrit. Sebagai contoh, kita akan melakukan tabulasi untuk asal kendaraan, tetapi summarize-nya adalah MPG. Jadi kita ingin tahu berapa nilai MPG berdasarkan kendaraan domestik dan kendaraan asing. Nah, seperti ini rekan-rekan, kita bisa melihat ada min untuk nilai MPG berdasarkan kendaraan domestik dan kendaraan foreign. Demikian juga dengan nilai deviasi standar dari variabel MPG. Baik, demikian rekan-rekan untuk video kedua yang terkait dengan materi analisis statistika deskriptif. Untuk menampilkan deskriptif secara visual, kita akan lanjutkan di video ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.